Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya dari Prodi Tradus Bahasa Inggris semester 5. Kali ini saya akan menyimpulkan atau merangkumkan materi kita pada hari Kamis lalu yang berjudul Korupsi dan Integritas. Baik. Korupsi dan integritas. Korupsi dan perilaku koruptif. Korupsi menurut Subekti dan Citrosodibio dalam Kamus Hukum yang dimaksud korupsi adalah korupsi perbuatan curang. Perbuatan curang tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Subekti dan Citrosodibio tahun 1973. Pada dasarnya menjelaskan korupsi memiliki 5 komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Kedua, perilaku tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral. Kelima, terjadi atau dilakukan dalam public office settings atau lembaga-lembaga pemerintah maupun private office setting atau korporasi-korporasi swasta. Baik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ditemukan beberapa peristilahan lain terkait dengan korupsi seperti korup artinya busuk, buruk, rusak, busuk, suka memakai barang uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi, orang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara atau perusahaan tempat kerjanya. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, bahwa perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Selanjutnya mengutip pendapat Amin Rais yang mengklasifikasikan korupsi sebagai berikut. Yang pertama itu korupsi ekstortif, yaitu berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua, korupsi manipulatif. Korupsi manipulatif ini seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi. Jadi maksudnya adalah permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi. Selanjutnya yaitu korupsi nepotistik. Terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu korupsi subversif. Mereka yang merampok kekayaan negara secara wewenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Selanjutnya, perilaku koruptif. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif seperti misalnya pelanggaran lalu lintas, suap menyuap, peraturan yang dibuat-buat, memberikan tips kepada aparat pelayanan publik, dan kebiasaan telat atau ngaret. Selanjutnya yaitu ada beberapa bentuk korupsi yang dipaparkan yang telah diambil dari buku saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu diantaranya kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan gratifikasi. Dan selanjutnya yaitu bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan. Saya hanya menyampaikan beberapa contoh seperti melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Poin selanjutnya yaitu integritas.
Secara harfiah, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain integritas bisa diartikan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipokrisi atau hipokrit atau munafik. Seorang pribadi yang memiliki integritas dalam dirinya terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan sehat. Yang kedua, kadar konflik dirinya rendah, ia tidak berperang melawan dirinya sendiri, dan pribadinya itu menyatu. Dengan demikian, dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan yang lebih produktif. Selanjutnya itu sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Yang pertama bisa kita ketahui pada zaman era pra-kemerdekaan seperti pada pemerintahan kerajaan, pada masa kolonial Belanda itu merupakan pra-kemerdekaan. Yang selanjutnya yaitu pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan sebagai contohnya dari Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari materi kita yang tentang perilaku koruptif dan integritas. Apabila saya ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.